Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Sudah lama gua nggak hadir di konten ngomong sendiri dan kali ini kita jumpa lagi. Dan kita akan membahas sebuah isu yang lagi rame diperbincangkan, yang lagi rame di mana-mana. Mungkin ada salah satu dari lu yang nonton di sini juga pernah tersangkut paut dengan isu ini, yaitu soal pinjaman online ilegal yang sangat rame dan mendapat perhatian dari pemerintah sampai Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk melakukan pemberantasan terhadap pinjaman online ilegal ini. Nah, beberapa hari belakangan sangat ramai pemberitaan di media yang mengatakan ada seluruh pegawai dari kantor pinjaman online ilegal itu diangkut oleh polisi, diperiksa oleh polisi, dan sampai ada video-video yang tersebar di media sosial ketika pegawai itu meminta menagih utang dari peminjam yang meminjam uang kepada pinjaman online ilegal, mengirimkan gambar porno dan lain-lain lah gitu ya. Dan ada intimidasi, ada ancaman dengan nomor kontak, mengontak orang sekitarnya. Ya, pinjaman-pinjaman online seperti menggunakan metode-metode koersif, kekerasan gitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ini sebenarnya yang yang dijual oleh pinjaman online ini, produknya itu adalah pinjaman kepada masyarakat gitu ya, dan kemudian mereka akan meminta uang tersebut dengan cara apapun, bahkan menggunakan cara-cara di luar hukum gitu. Jika ada pertanyaan misalnya, kan mereka udah minjamin uangnya gitu, terus kenapa mereka dipermasalahkan? Ya karena cara-cara yang digunakan untuk melakukan penagihan, cara-cara yang digunakan untuk menjalankan perjanjian, karena pinjam-minjam itu adalah hukum perdata ya, yang mana harus sangat rigid di awal untuk menentukan, untuk memutuskan apakah perjanjian itu bisa sah atau tidak. Jadi ada klausul-klausul yang sangat terukur dan rumit di awal gitu ya. Nah makanya ada dalam pinjam uang ke bank itu menjadi rumit gitu, karena memang ini kaitannya sama perdata gitu. Nah di luar dari masalah hukum, gue ingin bicara soal sejarah dari rentenir ya, pinjaman-pinjaman ilegal ini. Jadi kalau kita lihat dari perspektif sejarahnya, memang hampir di seluruh masyarakat kayaknya memang ada konsep rentenir gitu. Memang ada konsep pinjaman yang dalam tanda kutip ilegal yang memberatkan pada debiturnya gitu, pada orang yang meminjamnya, yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah berkeadilan, kesetaraan dan lain-lain. Kayaknya di semua masyarakat itu terjadi. Kalau di daerah pedesaan di Indonesia ada istilah tengkulak gitu misalnya, yang mana secara social network mereka memberikan dampak gitu, memberikan manfaat juga bagi peminjamnya. Ya misalnya seperti jaringan sosial gitu ya, ketika uangnya dipinjamkan, bunganya besar, tapi kalau orang peminjam ini lagi sakit atau ada anaknya lahiran, biasanya tengkulaknya mau bantu gitu, karena kaitannya dengan produksi pertaniannya orang ini juga, yang nantinya juga akan dijual kepada tengkulaknya ini gitu misalnya. Jadi ada social network di masyarakat yang terbentuk oleh aktivitas pinjam meminjam ini gitu. Nah yang kedua, di Singapura misalnya, Singapura tuh ada istilahnya ahlong. Ahlong tuh orang-orang yang meminjamkan uang juga kepada anak-anak buah kapal gitu, karena Singapura ini kan daerah Temasek ini adalah daerah port gitu ya, daerah persimpangan jalan di Asia Tenggara. Ya itu namanya ahlong, itu banyak dijelaskan oleh sejarawan-sejarawan seperti Anthony Reid gitu. Itu hadir di dalam aktivitas ekonomi masyarakat di daerah Singapura, dan mereka modelnya sama.
sejenis rentenir gitu meminjamkan uangnya, kemudian tidak ada perjanjian yang setara, terus menggunakan kekuatan aparatur, bahkan juga kekuatan dari kekuatan mafioso gitu untuk menagih utang tersebut. Tapi juga ada kadang-kadang digunakan juga pendekatan aparatur gitu, aparatur negara dibayar gitu untuk melakukan penagihan, terutama kepada kelompok-kelompok yang memiliki status ekonomi yang lebih kuat gitu. Nah, misalnya kalau di Amerika itu ada istilah payday. Jadi ada juga sejenis peminjaman uang dan sama, prakteknya juga sama, menggunakan cara-cara di luar prinsip-prinsip kesetaraan dan aturan hukum yang berlaku gitu. Nah, jauh lagi di belakang gitu ya, kita bisa melihat sejarah di Rusia, Kekaisaran Rusia. Jadi di Rusia itu elit-elitnya sampai ke masyarakat akar rumputnya gitu, grassroots-nya itu memiliki ikatan yang kuat gitu dengan pemberi hutang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya pemberi hutangnya dibunuh oleh masyarakat atau oleh elitnya. Karena pertama masyarakat di Rusia ketika zaman kerajaan-kerajaan tsarnya dulu itu banyak sekali masyarakat miskin, petani gitu ya, yang mana hidup dari penghasilannya 1 tahun. Sementara kebutuhan hidupnya kan harian. Nah, jadi sehingga kelompok orang-orang yang memiliki uang berlebih itu banyak menggunakan uangnya untuk meminjamkan kepada petani-petani yang membutuhkan ini. Nah, itu juga terjadi di Rusia dan pada akhirnya orang-orang yang meminjamkan ini juga kesulitan dalam menagih uangnya, dan yang terjadi adalah banyak dari petani-petani ini akhirnya berlindung di bawah naungan gereja. Ya, dalam konteks Rusia majority adalah gereja ortodoks, biara-biaranya ortodoks. Nah, pada suatu titik banyak yang berlindung di bawah naungan gereja, gerejanya berubah menjadi tempat peminjaman ilegal. Jadi gereja menjadi pinjaman, biara-biara ini menjadi pinjaman ilegal. Ketika itu kenapa gue bilang ilegal? Karena dalam peraturan gerejanya dan peraturan negara waktu itu tidak boleh gereja meminjamkan uang kepada masyarakat, karena banyak presiden sebelumnya yang tadi gue ceritakan bahwa orang gagal bayar akhirnya kabur, atau orang nggak bisa bayar akhirnya bunuh yang krediturnya gitu. Jadi akhirnya gereja menjadi satu-satunya institusi yang kuat untuk tempat berlindung, termasuk juga gereja berubah menjadi tempat peminjaman uang ketika itu. Nah, secara ilegal karena negara melarang dan juga gerejanya sendiri dalam aturan itu melarang untuk melakukan praktek itu. Tapi di level biara-biara itu terjadi gitu, peminjaman itu. Jadi institusi agama dalam hal ini gereja gitu ya, bukan agamanya sebagai sebuah kepercayaan tapi sebagai sebuah institusi gitu. Itu salah satu institusi yang menginisiasi pinjaman ilegal sebenarnya. Jadi gereja inilah yang menginisiasi pinjaman ilegal, nih konteksnya di Rusia bukan di sini gitu. Jadi sejarahnya gitu. Nah, sehingga akhirnya banyak juga orang yang gagal bayar gitu. Termasuk dari kelas bangsawan. Kalau kita tahu kelas bangsawan ketika itu harus memenuhi banyak kebutuhannya, yaitu bayar iring-iringan, terus bayar seragam pakaiannya yang bertabur dengan emas dari ujung kepala, rambut sampai ujung kaki gitu. Jadi dari kelas bangsawan pun punya gaya hidup yang harus mereka penuhi, yang mana itu menjadi tradisi dari aristokrasi yang terjadi di Kekaisaran Rusia pada tahun
1700-an 1800-an itu. Nah, waktu itu balik cerita ke gereja ini yang mempromot gitu ya, menginisiasi peminjaman ilegal itu, dan akhirnya banyak orang yang gagal bayar juga gitu. Karena bunganya yang juga cukup tinggi, yang karena tidak diatur, namanya juga ilegal gitu. Dan akhirnya waktu itu sampai ancaman yang nggak bisa bayar itu ditolak masuk surga. Surat utangnya disobek, yang artinya mereka sudah tidak dapat pengampunan gitu. Nah, akhirnya mereka mau tidak mau harus membayarkan hutangnya itu gitu, dan yang tidak mampu membayar asetnya disita ya. Seperti biasa tanah disita, kan banyak kan petani. Jadi tanah-tanah subur ini diserahkan kepada gereja ketika itu bagi yang tidak mampu bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa jadi militernya gereja atau melakukan pekerjaan fisik. Jadi menyerahkan dirinya secara fisik ya, menjadi budak-budak dari biara-biara yang ada di Rusia gitu. Nah, jadi begitu ceritanya, ada yang memberikan asetnya, ada yang menjadikan dirinya sebagai cara untuk membayar hutang, bahkan ada yang seumur hidup jadi budak gereja. Nah, sehingga yang terjadi apa? Sepertiga dari tanah subur di Rusia ketika itu, di Kekaisaran Rusia, itu dikuasai oleh gereja, yang membuat negara itu mengalami pelemahan pengaruh. Jadi gereja berkompetisi dengan negara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Karena tadi soal ownership, kepemilikan lahan, yang mana sepertiga lahan subur udah dikuasai oleh gereja ketika itu. Nah, pertarungan itu yang terjadi antara agama dan institusi agama dan negara. Jadi hubungan antara institusi agama negara di Eropa waktu zaman-zaman kerajaan itu tidak sepenuhnya baik-baik saja sebenarnya gitu. Nah, akhirnya konsekuensi yang terjadi adalah negara untuk pertama kalinya menginisiasi sistem perbankan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Negara menginisiasi sistem perbankan untuk memenuhi gaya hidup bangsawannya, juga mengambil alih kekuatan dan legitimasi dari publik, dari masyarakat yang waktu itu banyak di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, waktu Tsar Peter yang Agung, pertarungan antara gereja dan negara ini dimulai untuk menyingkirkan pengaruh gereja gitu. Karena saking kuatnya waktu itu. Nah, makanya kalau kita lihat di Indonesia, kita juga ada cerita pertarungan seperti itu yang melibatkan rentenir, misalnya Serikat Dagang Islam gitu misalnya. Juga ada waktu itu SDI dimunculkan karena kompetisi dagang antara kelompok Muslim dengan non pribumi gitu ya ketika itu. Dan jadi waktu itu koperasi-koperasi didirikan untuk membantu pedagang-pedagang pribumi. SDI itu kan sebenarnya formatnya udah koperasi, walaupun konsep koperasi yang kemudian dikenal itu penyempurnaannya gitu dari pemikirannya Bung Hatta gitu. Karena awalnya konsep koperasi masuk ke Indonesia itu mereplikasi dengan apa yang terjadi di Jerman, apa yang dilakukan di Jerman. Kemudian ada koperasi pegawai gitu, karena banyak sekali pegawai negeri ketika pemerintahan kolonial itu terlilit hutang juga. Ya, jadi koperasi ini sangat segmented tadinya dan tidak menyentuh kepada kelompok kelas bawah kecuali SDI tadi ya, yang bentuknya lebih kepada kamar dagang gitu. Namun kegiatan finansial itu banyak terjadi yang formal itu di level elit.
sementara di level akar rumput ini semuanya sangat informal, masih sangat didominasi oleh kekuatan-kekuatan finansial informal gitu. Nah balik lagi ceritanya dari Indonesia, Rusia kemana-mana gue cerita aja. Tapi oke lah, gue nggak pakai skrip cerita aja. Ini pengetahuan gue aja. Nah dari dua cerita antara Indonesia dan juga yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di Rusia tadi ya, dengan semangat di Indonesia ada semangat gotong royong, makanya konsep koperasi itu ada gitu misalnya. Nah, jadi memang kita melihat bagaimana kekuatan, ya ini membuat gue percaya lagi dengan tesisnya Manuel Castle gitu ya, seorang sosiolog. Manuel Castle, bacanya Manuel Castle. Dia seorang sosiolog dari kelahiran Catalonia, itu Barcelona, itu klub bolanya sama Espanyol. Jadi ini adalah seorang sosiolog dan dia bilang bahwa the flow of information, the flow of capital, and the flow of power. Jadi itu selalu berjalan simultan. Ya, gue ulangin, bagaimana aliran informasi, informasi dan pengetahuan, aliran modal itu sejalan dengan aliran kekuasaan gitu. Jadi tesis ini masih relevan, masih terbukti bahwa dengan kasus pinjaman online ini sebenarnya ya seperti yang gue bilang tadi, bisnis mereka itu bisnis informasi gitu. Ya, mereka bisa meminjamkan uang karena dia bisa akses informasi pribadi orang yang pinjaman online ilegal ini gitu. Jadi jaminannya adalah informasi lo gitu. Ya, jadi karena tidak ada proteksi terhadap informasi pribadi, seperti yang kita tahu undang-undang perlindungan data pribadi juga belum valid, belum selesai dibahas. Sementara ini masih jeratannya masih pakai UU ITE loh, kalau bisa kita lihat tuh. Nah, sementara data kita segala macam itu yang terbuka ke mereka untuk promosi dan lain-lain sampai kita dapat pemberitahuan informasi yang sumir soal pinjaman tadi, ya itu tidak bisa ditindak tuh orang-orangnya yang mendapatkan data dan memberikan data kepada mereka gitu. Nah ini yang menjadi PR, tidak ada undang-undangnya. Jadi seperti kasus di Rusia tadi juga sama menurut gua ya, bahwa gereja menguasai aliran modal dan kemudian gereja juga menguasai aliran pengetahuan. Jadi masyarakat itu yang dia menjadi jaminan adalah imannya gitu. Pengetahuannya soal kehidupan religi, imannya ya, yang kemudian itu menjadi jaminan bagi gereja untuk meminjamkan uang gitu. Nah, yang kemudian membuat gereja berkuasa. Jadi ini kita belajar dari kasus pinjaman online ini bagaimana aliran informasi, aliran modal itu berbanding lurus juga dengan aliran kekuasaan gitu. Jadi orang ini berkuasa penuh terhadap orang yang meminjamnya. Nah ini yang membuat hubungan itu tidak setara, sehingga karena hubungan itu tidak setara lagi, sehingga berbagai macam pelanggaran, berbagai macam tindakan kriminal dan abusive itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah jadi mungkin itu aja dari diskusi hari ini, ngelantur kemana-mana, maaf. Gue bukan ahli finansial tapi gue berusaha melihat ini dalam kerangka yang lain. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.